Shalom, Shalom, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya dalam pelayanan spesial HDM Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, saya tidak jemu-jemu menyapa saudara dengan Shalom, dengan Soteria. Ada keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Benar enggak ini saudara? Ya, agama saya Kristen saudara. Agama saya Kristen ya, sudah sejak dari sekolah minggu. Dan saya bukan Kristen turunan saudara. Sebab sebelumnya orang tua saya kan belum percaya, ya, belum mengenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelum kedua orang tuanya dipanggil Tuhan, beliau sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Keimanan saya, saudara-saudara, kepada Tuhan Yesus Kristus tentu memiliki sasaran yang utama, soteria. Itu sasaran yang utama. Dan tentunya juga untuk kehidupan kita selama kita masih ada dalam dunia. Sebelumnya sudah saya menyampaikan kepada saudara, tentu ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, kalau saya percaya saudara, dalam dunia, dalam hal ini kita akan punya dua pengertian alam fana yang sekarang ini, yang kita tempati dalam dunia ini, yang demo alam fana, yaitu yang sifatnya sementara. Dan yang kedua adalah alam baka. Ya, itu setelah kita meninggalkan alam dunia ini, di alam fana ini. Jadi ada manusia hidup, tidak hidup terus saudara dalam dunia ini, tapi ada saatnya ada kematian. Ya, ada yang datang, ada yang pergi. Ya seperti itu saudara, istilahnya ya, dilahirkan, bertumbuh. Tapi satu saat umur manusia ini terbatas, mesti akan pulang kembali. Dan kita yang percaya, kita pulang ke dalam alam yang baka. Di dalam alam baka ini, saya percaya ada dua tempat yang namanya surga dan neraka. Tentu ada yang percaya ini, tapi ada yang tidak. Ya tahu yang lebih mana yang lebih banyak percayanya, dan tentunya mereka memiliki kepercayaannya masing-masing. Ya, kalau dalam istilah dunia ini ya ada agama, ya ada kepercayaan. Ya, mereka memiliki sasarannya masing-masing. Nah, sasaran saya, saudara-saudara, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan saya yang namanya Yesus Kristus, ya, yang percaya, dia masuk dalam alam baka, di dalam kekekalan, di dalam surga. Dan tentunya ini banyak juga yang menginginkan itu saudara, dengan kepercayaannya masing-masing, ya itu silakan aja ya. Tetapi saya ingin memberikan testimoni saya saudara-saudara dalam hal ini, di tengah-tengah keimanan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan saya satu-satunya. Ya tentunya saya saat itu berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, ya. Juga ada kitab suci, saudara. Ya, yang namanya Alkitab ini loh, saudara, depan saya ini ya, kitab suci. Ya, baik dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya. Nah, saudara-saudara, khotbah saya ini loh ya.
saya mau beri tema, saudara-saudara. Di tengah-tengah pelayanan Healing and Deliverance Ministry, ya, selalu tidak saya mengatakan ada mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang itu niscaya. Karena itu dicatat di dalam kitab suci yang di depan saya ini, yang namanya Alkitab. Ada kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru yang disebut Injil. Ini saudara-saudara, ya tema saya selain tema besar dalam firman, doa, dan pengurapan, saya tetap ada pengurapan, saudara. Ya, ada sarananya. Ya, saudara tahu ceritanya lah. Saya mau beri tema, subtema saya ini adalah kepastian masuk surga. Saya sudah percaya, saudara, tapi pasti enggak itu. Saya dan saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengalami soteria enggak? Hidup kekal di dalam kerajaan surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepastian masuk surga. Ya. Silakan saudara-saudara yang mendengarkan khotbah saya dan testimoni saya. Saya tidak tidak menyampaikan begitu saja supaya saudara percaya. Tapi saya membuktikan, saudara. Ya, tidak hanya tercatat di kitab suci saya yang ada di depan saya ini. Tapi saya mau membuktikan apa yang sudah saya alami. Saya lihat, saya dengar, saya buktikan itu. Sekarang ini, sudah berapa kali saya sudah menyampaikan, tapi saya tidak jemu-jemunya, saudara. Ya, pertama kita mau lihat di dalam kitab suci yang saya punya, yang namanya Alkitab ini, saudara. Ya, temanya adalah kepastian masuk surga. Pasti enggak? Ya, kalau kita hanya membaca saja ini, ya kita pakai iman, karena kita kan diajarkan tentang iman, saudara. Ya, belum melihat, tapi sudah percaya. Itu, saudara. Tapi saya mau membuktikan, saudara, kepastian masuk surga. Ini saya mau baca dalam kitab suci saya mengenai ini, saudara. Kita baca dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 begini, saudara. Injil pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya, siapa saja yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita masuk di dalam alam baka, alam yang kekal. Di sana di alam baka ada surga dan neraka. Dua hal, silakan saudara, dan itu yang menentukan adalah iman percaya kita ketika kita ada di dalam dunia ini. Pertama di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Jelas ya? Lalu saudara, saya lanjutkan lagi, saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata-kata firman-Nya seperti ini. Kata Yesus kepadanya. Ya, dan murid-muridnya saat itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya kepada Yesus yang percaya, yang berjalan dengan imannya kepada Kristus, orang masuk surga. Ini kepastian Alkitab.
kepastian kitab suci saya, saudara-saudara. Ya, dari pembacaan ini, dari firman ini, ya, tentunya yang punya kepercayaan lain tentu berbeda. Tapi saya akan membuktikan terus, saudara. Terus setelah itu saudara bisa membaca dalam Wahyu. Ya, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b begini, saudara-saudara. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aku, Yesus mengatakan begini, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Ada 3 ayat, saudara. Tentu banyak sekali saudara-saudara membaca kitab suci ini yang menunjukkan bahwa keselamatan kekal ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tapi saya membaca 3 ini. Ya, itu pembacaan saya dalam firman Tuhan dan saya sebelumnya sudah mengimani ini. Sudah mengimani ini, saudara-saudara. Ya, hidup ya selama-lamanya. Ya, saya ada kata-kata begini, saudara. Mau mati sekali atau hidup 2 kali, saudara. Kita satu saat mati, saudara. Ya, meninggalkan dunia ini, mati tubuh kita. Tapi jiwa roh kita tidak mati, saudara. Ya, lah ini kembali ke alam baka. Kemana? Ini yang jadi masalah. Nah, ini yang mau saya sampaikan, saudara. Mati sekali, hidup 2 kali. Mati sekali ada dalam dunia. Hidup sekali ada dalam dunia, tapi dikatakan hidup 2 kali. Di mana yang kedua kalinya? Di dalam alam baka, di dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang kita baca. Silakan saudara-saudara yang percaya atau yang belum dan tidak percaya, silakan menyimak apa yang saya baca. Tetapi saudara, ini saya sudah percaya. Tetapi Tuhan meneguhkan saya kembali dengan cara Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang sudah dinyatakan kepada saya mengenai yang namanya hidup kekal, kepastian masuk surga. Pasti enggak? Tuhan meneguhkan saya. Ya, ini testimoni saya, saudara-saudara. Bukan hanya membaca, mengimani yang tercatat ini saja, tapi Tuhan meneguhkan. Bukannya saya ragu-ragu, tidak, tapi Tuhan meneguhkan saya. Supaya saya bisa berbicara kepada saudara pada saat ini, lewat ini, saudara, di seluruh dunia yang mendengar. Ini testimoni saya, fakta hidup nyata. Bukan saya omong kosong. Bukan saya hanya berretorika, bernarasi secara tercatat di dalam kitab suci saya. Tapi Tuhan sendiri yang meneguhkan saya, saudara-saudara. Ini seperti ini, saudara-saudara. Ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa saya dari sekolah minggu. Terus saudara, saya juga melayani macam-macam, saudara. Ya, merintis juga. Ya, merintis gereja Sing Lingkowi waktu itu, saudara. Sekarang menjadi gereja Salmasi itu. Di Kota Juwana. Saya merintis, saudara-saudara. Ikut bersama-sama dengan beberapa orang. Enggak banyak. Karena saat itu masih sedikit sekali, kecil sekali lah. Ya,
Sampai terus saya diperkenan Tuhan untuk menjadi majelis gereja di sana selama 20 tahun. Dan setelah itu saya berhenti dan saya mulai menginjil, saudara. Bebas. Menginjil kemana-mana. Ya, lebih kurang 10 tahun. Ya, tapi di tengah-tengah itu, saudara, saya akan dinubuatkan. Nubuat ya, bukan lubuat, benar nubuat, karena terjadi. Untuk menjadi hamba Tuhan full time. Bagi saya ya, bukannya saya nggak percaya, saudara, tapi saya aminkan saja. Tapi saya tidak, tetap saya bekerja, bisnis, sambil melayani penginjilan tadi, Mas. Ya kemana-mana, saudara. Ya seperti yang masuk desa juga masuk kota. Tapi desanya lebih banyak, saudara. Banyak, betul-betul. Banyak gereja. Ya jadi saya banyak kenal, tapi kan dari waktu ya, enggak tahu. Tentu sudah ada yang Tuhan panggil, yang masih ada. Ya, di tempat-tempat itu. Saya dinubuatkan oleh beberapa orang. Ya, ada 5. 3 adalah pendeta dengan profesinya masing-masing luar kota semua dan tidak terlalu kenal dengan saya. Dan 2 sekuler awam, saudara. Ya, 1 dokter, 1 pengusaha. Ya, itu sudah pernah saya ceritakan, saudara, nubuat itu, tapi saya kan tidak mau. Ya, terus saya tetap melayani sambil bisnis. Tapi Tuhan punya rencana lain. Nah, peneguhan Tuhan terhadap keimanan saya, ya, bahwa Yesus Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat, ya, kepastian masuk surga, ini temanya, saudara. Bagaimana? Ya, saat itu saya masih di rumah saya di Bukit Sari, saudara. Puji Tuhan saya punya rumah di Bukit Sari, tapi tidak lama, 6 tahun. Tapi di tengah-tengah itu tanggal 13 April tahun 2001, ya, ketika saya malam tidur, waktu itu saya tidur sendiri karena istri saya dengan ada cucu yang datang dari luar kota, dia dengan cucunya 2 orang, jadi saya mesti harus, tidak bisa satu kamar, mesti saya pindah kamar sendiri waktu itu, sementara agak ke belakang ya, kecil. Sana saya tidur sendiri, biasa lampu saya matikan. Tanggal 13 April tahun 2001, di tengah-tengah saya tidur itu, tiba-tiba ruangan di kamar saya itu terang benderang, meskipun lampu saya matikan. Kaget saya, saudara. Tepat saya dengar jam lonceng saya kalau tiap jam mesti bunyi, saudara. Sampai sekarang ada. Ya udah lama itu, kuno, ya, tapi bisa, masih hidup jam 3 pagi. Ini bukan penglihatan, saudara, ini betul-betul terjadi. Saya lihat ada 1 orang di dekat saya. Kaget saya, siapa? Siapa dia? Saya buka mata, masih agak ngantuk, saudara. Saya lihat sepasang mata. Muka saya tidak jelas, sepasang mata yang, wah, ya seperti bersinar, mencorong. Begitu ya, saudara ya. Sangat luar biasa. Saya tidak berani melihat. Saya tahu siapa dia. Tuhan saya, Yesus Kristus, berkenan menyambangi saya, orang yang berdosa ini. Saya langsung duduk. Spontan, saudara, saya langsung turun, langsung saya tidak berani memandangnya, tapi langsung mencium, menyembah, sujud, menyembah. Di kakinya saya cium kakinya, dan ketika saya mencium kakinya saya teringat satu khotbah, satu firman. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, kepada Yesus membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikian juga aku mencium kakinya pun aku tidak layak. Dia yang melayakkan. Dia pegang tangan saya. Tidak banyak dan
Begitu cepat dia pegang tangan saya, 3 kali. Kata-kata kalimat itu yang sama dikatakan pada saya. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. 3 kali langsung saya naik. Kemana? Cepat sekali saudara. Tetap tangan saya dipegang. Saya sampai di satu tempat. Ada 3 peristiwa yang disampaikan, tapi saya mau sampaikan yang ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kepastian masuk surga. Saya melihat di sana banyak orang berjubah putih, beberapa orang saya kenal. Mereka apa? Hanya memuji-muji Tuhan, hanya memuji-muji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan yang saya dengar, saya lihat, bukan penglihatan mata jasmani. Ini tangan saya dipegang, bagaimana itu prosesnya saya tidak tahu. Pokoknya tangan saya dipegang oleh Tuhan saya, Yesus Kristus. Tempat itu luar biasa. Saya dengar pujian haleluya 12 kali. 12 kali. Luar biasa. Nah, di situ banyak saya mulai bercakap-cakap. Ketika saya masuk dari satu tempat yang begitu luar biasa, Tuhan, siapa yang akan masuk tempat ini? Saudara tahu, ini surga. Surga yang kekal. Saya ingin menunggu jawaban Tuhan. Tuhan berkata apa? Tuhan ngomong soal agama? Tidak. Saya pegang saudara. Ini loh kata-kata Tuhan sendiri langsung. Tuhan tidak bicara tentang agama ini, agama itu. Maupun agama saya, Kristen, tidak sama sekali. Tuhan mengatakan yang masuk di tempat ini adalah setiap orang yang percaya dan setia kepadaku, kepada Tuhan Yesus, kepadaku, dia ngomong kepadaku, kepada Tuhan Yesus, dia yang ngomong sampai mati. Itu saja. Selesai. Ini pertemuan saya pertama. Ada 3 dalam waktu itu, saudara. Banyak hal. Sampai pelayanan-pelayanan saya. Ya, saya kepingin, saudara, di sana terus. Tidak memikirkan yang di bawah, saudara. Ada keluarga dan lain sebagainya. Karena saya melihat begitu luar biasa tempat itu. Itulah surga. Iya, ini pengalaman saya. Saya melihat, saya mendengar, saya membuktikan benar yang dikatakan firman Tuhan. Tapi Tuhan tidak bicara tentang agamaku. Tapi Tuhan bicara tentang pribadinya. Ingat baik-baik, dan ini saya pegang terus sampai sekarang. Yesus Kristus Tuhan. Maaf, agamaku ini ya tidak menyelamatkan apa-apa. Tapi yang menyelamatkan adalah pribadinya, namanya Yesus Kristus, Tuhanku dan Tuhan saudara. Yang saudara percaya sampai mati, sampai garis finish, saudara, saya dan saudara. Yang tetap pegang percaya, ada kata-kata percaya dan setia ini loh. Apa maksudnya? Dalam percaya, saudara, iman. Ada ketaatannya, saudara. Taat sampai setia, sampai mati. Garis finish, selesai. Ya itu aja. Kepastian masuk surga terjawab.
diteguhkan, saudara. Nah, diteguhkan. Saya buktikan, saudara, bagaimana Pak, betul-betul Pak Eno itu sampai ke sana mengenai pelayanan saya. Karena saya mengatakan saya tidak ingin kembali, tapi Tuhan tidak bisa. Ada tugas untukmu. Saya tidak tahu. Itu tanggal 13 April 2001. Ada lagi, 2 lagi saya tidak sampaikan. Ya saat sama itu. Dan sampai sudah selesai, saya kembali. Saya dengar lonceng saya jam 5 pagi, 2 jam, saudara. Dan saya terdapatan tersungkur, delosor di bawah lantai. Itu saudara-saudara yang terjadi. Nah, jadi saya sudah menyampaikan kepastian masuk surga hanya yang percaya, setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mati. Sekarang dibuktikan, terbukti. Silakan. Dan pembuktian saya adalah lewat tugas saya, saudara. Dan ketika saya menyampaikan itu kepada istri saya, mengatakan kita sepakat full time. Nggak tahu saya apa nanti jadinya. Nah, tahun 2003, bulan Agustus tahun 2003 itu kan, ternyata saya mendapatkan pelayanan yang namanya Healing and Deliverance Ministry. Sebelumnya Deliverance Ministry kan, 5 tahun kemudian baru Healing. Nah, coba, tapi saya juga sebelumnya menceritakan kepada gembala saya waktu itu mengenai apa yang saya alami. Ya, dari situ saudara, saya memenuhi ya apa yang Tuhan nubuatkan dari 5 orang ini, saudara. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Puji Tuhan, ini saudara-saudara, kepastian masuk surga terjawab sudah dan saya buktikan. Dan Tuhan memberkati pelayanan di ADM, saudara. Mulai tahun 2003 itu sampai sekarang saya masih saya melayani meskipun sekarang lewat online, lewat YouTube ini. Tapi terus saya sampaikan, iya, soteria, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang percaya dan setia kepadanya sampai mati. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, saudara membutuhkan apa? Ya, ada pengurapan, pakai minyak, ya sesuai dengan perintahnya saja, tanpa alkohol. Tapi yang belum dikuduskan, saya mau kuduskan minyak itu. Pegang ya, Bapak. Dari tempatnya aku mau hembuskan Tuhan, Roh yang Maha Kudus itu, ya mengalir, menjamah minyak-minyak yang belum dikuduskan itu, menguduskan Tuhan dalam namamu, nama Tuhan Yesus Kristus, supaya minyak menjadi kudus, supaya Roh Kudus bekerja. Haleluya. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus katakan, urapkan itu semua. Apa kebutuhanmu? Engkau paling tahu. Ya, ada masalah saudara-saudara tengah rumah tangga, keluarga. Ada masalah tentang sakit penyakit, tentang kesembuhan. Ya, ada masalah tentang pekerjaan, bisnis, ekonomi. Oh, ini 3 hal, saudara. Bahkan ada kelepasan juga dari ikatan kuasa gelap. Berembuslah Roh Kudus menjamah mereka. Apa yang dibutuhkan mereka, keadaan rumah tangga keluarga mereka, Tuhan. Tuhan, Roh-Mu itu maha dahsyat, berkuasa, mengalir kepada mereka, mengembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya rumah tangga keluarga menjadi satu kembali, utuh. Ya, sudah banyak terbukti Tuhan, terima kasih. Roh-Mu bekerja sekarang ini, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka orang-orang yang percaya dan setia kepadamu Tuhan sampai garis finish, selesai, masuk dalam kerajaan Bapa di surga. Haleluya. Ada yang sakit, apapun sakitnya, baik sakit karena medis maupun sakit karena perbuatan-perbuatan roh jahat, dalam nama Tuhan Yesus, hembusi Tuhan melalui urapan dengan minyak yang sudah dikuduskan Tuhan. Roh-Mu yang Maha Kudus bekerja atas mereka, melawat, memberikan pemulihan, menjamah yang sakit dimanapun sakitnya, di Semarang, kota Semarang, ya, maupun sampai di luar pulau, di luar negeri, baik di rumah sakit
maupun sampai di ICU. Menjamah menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya patahkan segala sakit penyakitnya dan keluar daripadamu, sembuh, pulih, lepas daripada segala ikatan kuasa penyakit dan ikatan kuasa penyakit dari kuasa gelap. Haleluya. Demikian juga Tuhan, bisnis, ekonomi, keuangan, pulihkan mereka, berkati pekerjaan mereka, baik mereka secara onsite, online, Tuhan memberkati mereka, baik ekspor, import, Tuhan memberkati keuangan mereka. Kalau ada roh-roh yang mengikat mereka, roh-roh kutuk, penggagalan, dan segala macam roh yang mengikat roh lain itu, saya patahkan dari tempat ini, keluar dari mereka. Ya anak-anakmu Tuhan, kau tahu keimanan mereka, Tuhan tolong berkat-Mu Tuhan atas mereka, atas pekerjaan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja atas mereka. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka yang menjual aset, yang susah dijual, Tuhan Engkau akan bergerak luar biasa. Roh-Mu mengerjakan sehingga aset mereka itu terjual dengan bagus, baik. Dan nama-Mu dimuliakan. Karena Engkaulah sumber berkatnya. Demikian orang yang mengalami hutang piutang Tuhan, tidak tahu masalahnya Tuhan, ampuni mereka kalau ada salah. Tuhan tolong bukakan jalan untuk membereskan hutang piutang mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja atas mereka ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan banyak hal lain Tuhan yang mereka gumulkan, hamba serahkan kepadamu. Engkau tahu apa yang dibutuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjawab dan memberikan pemulihan, kelegaan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaan bagi nama-Mu, nama atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Soteria, soteria. Puji Tuhan saudara, ini kepastian masuk surga. Silakan saudara pilih, pikir, renungkan, dan ambil keputusan saat masih dalam dunia ini. Ya, haleluya, amin.